karantina sendiri dengan biaya sendiri di hotel. Jadinya menurut saya itu nggak fair. Ada yang karantina, ada yang enggak gitu. Ya udah, kalau emang semua pintu internasional Indonesia bisa dibuka, kenapa nggak buka aja semua gitu? Atau kalau memang harus karantina, ya karantina aja semua, jangan satu pintu aja yang di karantina gitu kan. Halo, apa kabar? Welcome back to my channel. Sekarang saya ada di airport, mau terbang ke Indonesia. Nah, hari ini saya akan terbang dengan Garuda Indonesia. Penuh dengan drama, mulai dari semalam itu hasil PCR-nya telat. Sedangkan saya harus ke airport pagi-pagi banget, jam 7. Karena saya tinggalnya di Groningen, jadi harus pagi-pagi sekitar 2,5 jam ya. Terus hasilnya itu harusnya jam 11 malam, tapi sampai dengan 11.30 malam itu nggak ada, sampai saya telepon dan mereka bilang delay. Karena nggak tahu alasannya kenapa sampai delay. Akhirnya mereka saranin sampai nunggu sampai mungkin sekitar jam 1-an. Saya sudah stres dan nungguin, takutnya itu nggak ada hasilnya atau telat dan saya harus terbang. Saya harus ke airport pagi-pagi. Kemudian setengah 2 pagi itu saya dapat email dan hasilnya itu negatif. Itu senang banget. Nah, kenapa saya bikin video ini? Karena saya mau sharing buat teman-teman yang ada di luar negeri, orang Indonesia, teman-teman orang Indonesia yang mau pulang ke kampung halaman. Saya pulangnya itu naik Garuda, jadi saya beli return tiket sekalian. Nah, yang saya mau sharing itu Garuda tiba-tiba reschedule atau merubah penerbangan saya dari Indonesia ke Belanda. Ya, sedikit kecewa karena seharusnya pulang tanggal yang saya mau digeser 2 hari setelah dari seharusnya. Jadi tiketnya digeser 2 hari. Saya telepon ke Garuda Center, katanya mereka nggak ada penerbangan dan ya mau nggak mau saya ambil penerbangan itu atau saya klaim refund. Itu saya tanya refundnya seperti apa dan katanya sih refundnya itu bukan uang kembali ya, tapi voucher. Saya pikir-pikir buat apa saya ngambil voucher? Ya udahlah, saya relain aja terbang dengan hari yang sudah dipilih sama Garuda. Untungnya di tempat kerja itu bos saya ngerti, manajer saya ngerti, dan karena harus balik ke sini kan, ke Belanda itu kan harus karantina lagi 10 hari, at least 5 hari itu bisa tes, kalau negatif bisa beraktivitas seperti semula. Jadi buat teman-teman yang mau pulang ke Indo, mungkin berencana naik Garuda yang dari Belanda, teman-teman mungkin ya waktunya sempit banget, ya harus di make sure itu nggak ada penerbangannya ditunda atau di cancel atau digeser ke hari yang lain. Karena ya kita tahu sendiri di Indonesia sendiri kita harus masih karantina, dan paling kesini lebih karantinanya 10 hari, tapi 5 hari itu waktunya bisa tes dan bisa, kalau negatif bisa beraktivitas. Alasan saya pulang itu sih kalau nggak penting saya nggak mungkin pulang, cuma karena tahun kemarin saya kehilangan 2 orang saya cintai. Ada mama dan kakak saya itu meninggal hanya beda 4 bulan. Jadinya saya harus jadinya saya nggak bisa pulang waktu itu tahun kemarin karena coronanya lagi tinggi-tinggi dan lockdown. Dan saya juga baru mulai settle hidup saya di Belanda, jadi masih awal banget saya tinggal di sini, baru tahun kemarin Januari, dan ada 2 masalah yang menimpa. Bukan masalah sih ya, how to say that, kalau kamu kehilangan orang yang kamu cintai itu hanya beberapa bulan, berselang beberapa bulan langsung 2 orang hilang dari keluargamu, pasti kamu sangat terpukul, dimana kamu nggak bisa pulang jauh dari keluarga, dan
ya itulah yang saya alami di sini. Dan untungnya semua orang di sini tuh teman-teman semuanya support, keluarga di kampung juga support. Tapi ya kita kan namanya perantau ya, seperti inilah resikonya. Jadi alasan saya pulang itu karena sebenarnya dari awal rencananya mau memindahkan makam mama ke Toraja sama kakak itu. Cuma karena banyak halangan lagi, ya udahlah saya putuskan tetap pulang, biarpun pemakaman yang seharusnya dilakukan itu ditunda mungkin sampai bulan Juni atau Juli. Dan kalau saya pilih bulan berikutnya lagi, saya nggak bakal bisa pulang karena untuk pulang kali ini saya ngambil cuti sampai 1 bulan karena harus karantina. Dan saya orang dari kampung, tepatnya dari Sorowako, dari Bawonbola, itu di Luwu Timur, jauh banget. Dan orang tua itu orang Toraja, jadi mama itu maunya itu kalau dia masih hidup, dia berpesan untuk dibawa ke Toraja kalau dia meninggal. Jadi itu pesan terakhir. Jadi harus dilaksanakan. Ya memang berat sih kalau kita perantau, khususnya orang Indonesia. Ya saling baik-baik saja lah, saling berbagilah, saling bantulah sesama orang Indonesia, jangan saling menjatuhkan. Jadi ya beginilah teman-teman kehidupan. Kenapa saya sharing, siapa tahu ada teman yang berencana pulang, jadi seperti itu. Oh ya, satu lagi, untuk e-hak itu aku udah download, tapi nggak ngerti pun saya gimana cara, karena tadi saya udah masukin semuanya, terus terkirim aja gitu. Terus saya tunggu sesuatu, apakah email, terus data apa seperti apa, tuh nggak ada informasi selanjutnya. Jadi saya masih bingung e-haknya itu seharusnya seperti apa. Dan tadi pagi itu saya coba bikin dan itu tidak berhasil. Terus dalam perjalanan ke sini tuh tetap saya bikin tapi nggak berhasil juga. Nah setelah saya di sini pun saya coba di airport itu nggak berhasil. Sampai di counter check-in tadi ditanyain, aku bilang aplikasinya error. Ya emang itu ada nongol error gitu. Jadi aku nggak tahu, nggak ngerti pun. Nah setelah saya coba sambungin ke wifi dan itu berhasil, ternyata dia bisa bekerja di iOS. Saya pakai iPhone dan itu bekerja, is working on iPhone by wifi. Jadi nggak tahu kenapa, padahal saya pakai kartu sini loh, data sini. Nanti setiba di Indonesia bagaimanapun ya, nantilah aku lihat gimana caranya, atau aku tanyain sama orang di pramugari Garuda. Nanti tiba di Indonesia, nanti lakukan karantina. Sedikit bingung sih karena kemarin ada yang posting di grup Indonesia ya, ada yang tiba lewat Belanda Singapura, Surabaya, Juanda Surabaya, katanya dia tidak karantina. Kenapa bisa tidak ada karantina? Setahu saya selama ini katanya Indonesia cuma buka satu pintu, yaitu Jakarta, dan semua penerbangan dialihkan ke Jakarta, harus karantina. Kalau memang itu terjadi, menurut saya sih itu nggak fair ya. Saya mengerti semua orang mungkin pulang dalam keadaan butuh dan mendesak karena sesuatu yang penting, begitupun dengan saya. Tapi saya merelakan waktu, uang, dan semuanya untuk mengikuti semua protokol pemerintah seperti karantina. Dan saya karantina sendiri dengan biaya sendiri di hotel. Jadinya menurut saya itu nggak fair. Ada yang karantina, ada enggak gitu. Ya udah, kalau memang semua pintu internasional Indonesia bisa dibuka, kenapa nggak buka aja semua gitu? Atau kalau memang harus karantina, ya karantina aja semua, jangan satu pintu aja yang di karantina gitu kan. Tapi ya entahlah, balik lagi ke pemerintah Indonesia seharusnya seperti apa. Cuma masukan aja sih sebagai warga negara Indonesia yang ada di luar negeri, yang balik ke negara tercinta itu harusnya ya sesuai dengan aturan ya. Makanya saya pun ikut dengan aturan pemerintah Indonesia. Oh iya, tadi saya diantar informasi yang mungkin yang mau terbang untuk Schiphol sendiri itu ternyata yang ngantar itu nggak boleh masuk dan cuma ada di luar. Jadi yang mungkin kecuali mungkin yang butuh bantuan kali ya. Saya sih berbagi informasi aja buat teman-teman semua. Kalaupun ada kekurangan ya ngerti aja, karena saya bikin videonya ini agak buru-buru. Tadi juga
buru-buru takut macet di jalan. Ya maklumlah orang Groningen kan jauh banget gitu kan, ke Amsterdam itu, ke airport itu kan jauh ya. Nanti kalau udah di dalam pesawat saya lanjutin. Saya mau minum kopi dulu. Oke, see you. Sekarang saya lagi menuju gate 5. Penerbangan saya jam 12:05. Tiba di Indonesia hampir jam 7-an ya. Saya lupa, nanti cek lagi deh. Oke. Rendang. Oke, look nice. Selamat makan.
sudah di hotel, baru bangun. Kebetulan saya menginap di FM7 Resort Hotel, itu di Jalan Prancis ya, masih area bandara, nggak jauh dari sini juga. Karena saya masih mau terbang ke Sulawesi, jadi biar gampang aja. Terus kamarnya seperti ini, lumayan luas, dapat makan 3 kali sehari, terus ada laundry katanya 5 pieces per hari, dan saya bayar itu 4.500.000 untuk 5 malam, berarti 6 hari 5 malam, dan ada deposit 1 juta rupiah. Breakfastnya bisa milih tiap hari ganti-ganti, Indonesia, English breakfast, continental, banyak pilihan. Tapi untuk lunch dan dinernya itu mereka yang pilih, dan kita nggak bisa memilih saya mau ini apa gimana. Jadi dari pihak hotel yang memilih, kecuali untuk breakfast kita dikasih beberapa option untuk. Oh iya, barusan saya dapat makan siang. Saya juga penasaran seperti apa sih lunchnya. Capek banget dan lapar. Tadi saya sempat breakfast di bawah restorannya. Jadi selama karantina saya nggak boleh keluar dari lokasi hotel, tapi untuk ke bawah untuk belanja keperluan seperti air putih, air minum, karena di bawah ada punya minimart. Jadi saya bisa ke bawah untuk berbelanja yang saya butuhkan. Tadi naik Garuda enak sih ya, penumpangnya itu kalau hitungan cepatnya sih kira-kira 60-an, 80 kali ya, nggak banyak pokoknya, dan itu banyak banget kan bangku yang kosong, jadi lumayan buat tiduran. Sayangnya ya tadi semalam itu penumpang di samping baris tengah itu ngobrol sama orang di belakang aku itu berisik dan curhat, kok malah buka aib gitu kan. Orang Indonesia sih, tapi ya sudahlah. Cuma bagi saya sih sangat mengganggu ya sama penumpang yang lain, termasuk saya juga sih merasa terganggu. Jadi saya di sini selama 5 malam 6 hari. Terus harga kamar 4,5 itu untuk kamar hotel saja dan tidak termasuk PCR 2 kali. Dan saya pun belum beli tiket untuk Sulawesi karena saya khawatir PCR-nya telah keluarnya. Itu sekali PCR itu 900.000, jadi 1,8 juta 2 kali PCR besok dan sehari sebelum check out. Tadi prosedural masuk turun dari pesawat semuanya diarahkan, terus ngisi e-hub-nya itu ada yang manual, terus petugasnya minta lagi yang sudah diisi online untuk di scan barcode. Tapi karena kemarin kasus saya itu sistemnya error dan saya nggak bisa akses, terus saya coba sambungin ke wifi karena saya pakai nomor di Belanda, kemudian saya pakai di wifi airport dan itu baru bisa keakses. Itu terkirim data saya, cuma saya nggak dapat respon atau email balik dari aplikasi itu, apakah data saya keterima, terus nggak dikirimin barcode dan segala macam. Jadi buat teman-teman, kalau terjadi hal sama seperti saya ya bilang aja nggak dapat email balik gitu, karena tadi di airport ditanyain mana ininya yang misi online. Saya bilang saya sudah kirim tapi sistemnya error, dan saya coba lagi di airport di Amsterdam, tapi saya nggak dapat email sama sekali, tapi saya sudah isi kok. Kemudian habis dari pengecekan hak-nya itu diarahkan ke counter. Tadi saya pengen ngambil video, tapi sebelum ke counter itu saya lihat ada tanda dilarang ngambil foto atau video. Ya udah saya urungkan niat saya. Kemudian pemeriksaan PCR, terus ditanya di Belanda ngapain gitu kan, kerjanya apa gitu, terus mau pulang kemana gitu kan. Tapi mungkin beda-beda ya, tapi ya seperti itulah yang saya alami. Jadi biar saya sharing ke teman-teman. Terus abis itu di imigrasi
semuanya dicek biasa, paspor sama tiket. Mereka nggak tanyain PCR. Nah, habis dari imigrasi baru ngambil bagasi. Dari bagasi lewat custom cuma dikasih selebaran declaration-nya itu. Ya udah, keluar diarahin. Terus lumayan ya petugas TNI itu menjaga. Diarahin ke depan, disuruh tunggu sama petugasnya sambil menunggu penjemput dari hotel masing-masing. Jadi seperti itu. Teman-teman kayak di saya seperti di Belanda, atau teman-teman yang di Belanda atau mungkin di negara yang lain di Eropa yang belum kesini pasti gimana sih, pasti ya aku juga sempat khawatir ya gimana nanti kalau kenapa terus dokumennya salah apa gimana gitu kan. Tapi so far sih para petugas itu sangat membantu bagi saya. Menurut saya sih sangat membantu dan sangat ya mereka baik dan membantu mengarahkan seperti apa gini-gini. Jadi nggak ada yang dipersulit sih sebenarnya. Karena apalagi kita sendiri warga Indonesia, saya kan warga negara asing aja masih ada yang masuk. Oh ya, masalah yang kemarin aku omongin karantina yang Juanda Surabaya tadi tuh pengen aku nanya, tapi karena sibuk ngurus dokumen-dokumen saya itu saya sampai lupa nanya. Nanti saya tiba di hotel baru ingat. Penasaran sih. Tapi ya sekarang saya di sini karantina, ya sudahlah. Saya jalanin sesuai dengan protokol. Selebihnya ya saya serahin ke pemerintah. Dan buat teman-teman sih, buat teman-teman yang mau pulang ya dipikirkan gimana baiknya gitu kan. Mungkin kita lebih baik cek makanannya aja. Seperti apa sih makanannya? Jadi makan siang saya seperti ini dari restorannya. Ini ada fruit, ada buahnya, semangka, terus ada salad gitu dan nasi ini kayaknya kumpo chicken ya. Kalau lihat sih seperti inilah makan siang saya. Nah, itu dulu Bu dari saya buat teman-teman kalau mau pulang jangan khawatir. Yang penting semuanya dokumennya lengkap, PCR-nya negatif sampai di Indonesia. Ya, jadi seperti itu. Saya mau makan siang dulu. Next, teman-teman jangan lupa di subscribe ya, yang baru pertama kali. Jangan lupa subscribe, di like, komen. Kalaupun ada pertanyaan silahkan tinggalkan komennya atau DM ke Instagram saya, nanti saya balas. Oke, terima kasih dari saya. Salam sehat selalu ya, jaga kesehatan buat kita semua. Oke, ya.